buka dulu. Ini, ya cuma satu hal kita pikirkan ini. Ini saya bilang kasih memberi pandangan aja. Pertama hal yang kami syukuri di umat Kristen dengan tidak setujunya orang Israel itu atau Bani Israel kepada Yesus Kristus itu keuntungan bagi kami. Karena memang kalau di Kristen Israel itu adalah suku yang sangat disayangi, salah satu suku yang disayangi oleh Tuhan sendiri saya katakan. Namun saya katakan tadi, saya cuma remah-remah daripada Israel saja. Darah Israel itu sama saya nggak kayak bapak ini. Jadi namun remah-remah itu karena apa? Ini di bawah kita lihat ada suatu kelebihan dengan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Yesus kepada domba di luar Israel. Dalam arti tetap ada satu hal yang Yesus mau. Dalam arti besok kita nanti Pak Vicky kalau ada nanti kita punya apa? Dalam arti yang Yesus tawarkan MML-nya adalah keselamatan. Sekarang Israel tidak mau terima keselamatan ini. Yesus lari ataupun Isa masih lari kepada zona luar. Inilah domba-domba di luar rumah Israel itu, Pak. Saya domba. Enggak, itu kalau pengertian dalam pengertian Bani Israel yang apa tadi? Saya Samuel, Pak. Pak Samuel sampaikan itu kan jangan dipikir Bani Israel itu hanya satu suku. Betul, 12 suku. Nah, dia tidak dalam satu suku. Dan yang ikut itu juga tidak semua kan? Tapi hampir semua Pak 12 suku itu tidak percaya sama Yesus, sama Isa. Maka saya katakan, saya mungkin darahnya secara langsung tak dapat. Namun seberan. Ya. Kalau di kayu Pak, seberan dan 12 suku ini ada sama saya ini Pak. Ya. Jadi Yesus itu ataupun Isa itu dia 24 itu jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mungkin saya tercecer, maka saya bilang saya remah-remahnya, seberan. Jadi saya syukur Pak, kalau Israel percaya sama Yesus, aduh sedih saya, rugi saya. Repot. Saya rugi, bukan repot Pak, rugi Pak. Kalau repot masih bisa diperbaiki, rugi ini Pak udah jelas nggak kembali. Atau gimana? Mau sedikit lagi? Enggak, nambahin aja, nambahin dari semua yang tadi. Saya simpulan. Enggak, saya nambahin sedikit. Boleh sebentar. Baru simpulan. Jangan kesimpulan, kasih belum nggak cukup Pak Rugi aja nanti yang kasih kesimpulan. Ya. Pak Samuel yang kesimpulan. Oh gini, ayatnya gitu. Aku hanya diutus hanya untuk domba-domba dari Bani Israel. Hanya untuk. Kemudian ayat 10 pasal 10 ayat 16 sama. Kemudian ajaran Markus pasal 12 ayat 9, inilah hukum yang paling utama yaitu dengarlah hai Israel, Tuhan kita Allah yang Esa. Jadi ajaran itu kepada umat Israel semua. Selain Israel itu disebut, kalau mau dilanjutkan ayat 26, selain Israel itu disebut anjing dan babi, betul tidak? Betul. Nah, jadi mohon maaf kita orang Indonesia bagi Yesus anjing itu. Jadi itulah yang perlu diperhatikan gitu. Ini ada ayatnya gitu. Kalau misalnya nggak percaya silakan sendiri dulu. Baca. Bentar, biar Pak Rudi dulu Pak. Ya silakan Pak Rudi aja gitu. Sip. Itu Jadi kalau Bapak menanyakan apakah saya umat Israel, saya katakan jelas ya. Saya berada. Dari suku yang mana? Dengar dulu dong. Iman saya mengatakan, ya Pak ya, tadi sudah saya ungkapkan, Yakub itu diberi nama Israel karena pergumulannya melawan Allah dan pergumulannya melawan manusia. Di antara mau ikut Allah atau melawan Allah. Maka saya sekarang ini adalah umat yang bergumul juga sama seperti Yakub. Sehingga saya juga dikatakan umat Israel. Saya tidak menyangkut pautkan antara suku Pak, karena ketika Allah berfirman suku itu belum ada. Setelah si Yakub jadi Israel, barulah suku itu ada ketika dia sudah menikah. Tapi ketika Allah berfirman, suku itu belum ada. Namamu masih Yakub, bukan Israel namanya Pak, Yakub. Setelah bergumul, barulah dia namanya Israel. Jadi saya bukan mengarang-arang atau bukan mengada-ngada. Perkataan Yesus itu kalau kita mau menafsirkan secara jernih, kita harus melihat dulu kata Israel itu dari mana. Maka didapatlah kata Israel itu adalah pergumulan. Maka umat Israel adalah umat yang bergumul dengan Allah dan umat yang bergumul dengan dunia. Saya lah itu salah satunya Pak. Tapi mengenai ke tradisi di sana Pak, itu banyak kejadian di dunia ini yang semuanya masih mengingat tradisi. Itulah jawaban saya mengenai suku bangsa Israel. Terus menjawab mengenai anjing tadi, 16. ya boleh dibuka itu bahwa itu adalah seorang ibu. Ya.
Di situ sudah pernah saya bahas, Pak. Si ibu ini punya iman percaya, tapi murid-muridnya melarang. Ya kan? Sehingga Yesus mengatakan, apakah makanan ini yang untuk anak-anak kamu lemparkan ke anjing? Kan itu ayatnya. Berarti roti itu adalah firman Allah. Apakah firman ini mau dilemparkan ke anjing? Sementara si ibu itu sendiri percaya Yesus, percaya Allah, sehingga roti ini tidak layak dilemparkan ke anjing, tapi sama si anak ini karena dia anak Allah. Itulah yang saya imani, dan itu sudah pernah saya tulis dan sekarang tidak ada dikatakan di situ bahwa bangsa di luar Yahudi anjing atau babi, tidak. Itu adalah sebuah perumpamaan. Kalau kita telah perkataan itu jelas bahwa roti, kata kunci adalah roti. Itu betul. Ya. Kalau bagian itu nggak mungkin ada mengenai kalimat-kalimat seperti itu. Oke, silakan. Harusnya kita, ya artinya saya ya sudah balik lagi ke situ lagi kan. Sebenarnya nggak. Yang saya harus yakin, saya kan harus yakin bahwa Injil ini kan benar. Tidak bisa ditawar-menawar lagi. Makanya kalau saya mengatakan itu benar, saya yakin betul. Ya kan? Kalau itu dibilang untuk kaum, itulah yang terpatri di otak saya. Ya. Tapi bagaimana itu bisa keluar? Nah itu nanti malam coba saya pikir lagi. Oke Pak, saya center sendiri Pak. Bagaimana itu? Tapi ingat Injilnya itu yang dimaksud bukan Injil yang ada dalam Alkitab. Itu loh ya. Tidak. Nah itu pemahaman. Bukan Pak. Bukan Injil yang tercantum dalam Alkitab. Karena yang Injil ada dalam Alkitab itu sudah tercampur dengan Enggak, yang saya bahas yang ada Injil. Bisa nanti saya sesen Pak. Sesen kecil boleh itu Pak. Sesen kecil boleh itu. Oke lanjut yang lain Pak. Oke. Saya mau nambahin sebelum ditutup lah itu. Iya. Mau nambahin lagi. Nah, ini dalam Matius 23 ayat 2 sampai 3 itu Yesus mengatakan kerjakanlah apa yang diajarkan oleh umat Israel dan jangan lakukan Matius berapa? Matiusnya 23 ayat 2. Saya bukan 23 ayat 2. Salah kali. Hah? Salah. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Taruh. Oh iya, ayat 3 Ya kan? tadi. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang Ya kan? mereka ajarkan kepadamu. Sebab Ayat itu, 3. ya, sebab itu turutilah apa yang mereka ajarkan, kan bangsa Israel ajarkan, kan Yahudi, dan janganlah lakukan apa yang mereka kerjakan. Itu karena mengapa Yesus melarang melakukan apa yang mereka perbuat? Orang-orang Yahudi itu kalau berdoa dia munafik, kalau puasa dia menurutkan wajahnya agar terlihat puasa. Jadi Yesus mengajarkan turutilah apa yang dilakukan Israel. Kembali ke Matius 15 ayat 24 kan hanya untuk Bani Israel. Kemudiannya gini, kan orang-orang Indonesia itu bukan Bani Israel. Enggak ada aturan Israelnya, tapi anggap saja ada gitu. Jadi kalau saja ada, tadi kan Budi ngomong ada aturan Israel. Kenapa tidak mengerjakan apa yang dilakukan umat Israel? Misalnya di Israel saya yakin Bapak tahu babi nggak ada di Israel. Orang umat Israel juga sunnah, pasti itu. Terus umat Israel menjalankan sabat di Yahudi, tentu kan. Jadi Yesus katakan kalau kalian itu umat saya, turunilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkannya itu turunilah apa yang dilakukan Israel. Sebentar, korelasinya di sini. Anda lihat dalam Matius 7 ayat 21, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ayat ke meninggalkan hukum Taurat, maka ia akan terletak pada dasar surga yang akan bawah. Ayat ke-20, apabila kalian sikap keagamaan kalian tidak lebih baik daripada Israel, maka surga tidak akan Anda dapatkan. Jadi turunlah Israel. Nah, jadi kerjakanlah apa yang Israel lakukan. Kan Bung Nuding ada darah Israelnya, itu kenapa nggak ngelakuin apa yang dilakukan Israel gitu? Mungkin itu aja. Katakanlah serpihan Israel. Serpihannya itu kan, tapi jenggotnya sudah mulai. Insyaallah Pak. Sunahnya belum. Jadi kenapa nggak ngikutin Israel gitu? Oke, saya jawab. Karena waktunya sedikit, saya jawab. Di Matius 20 berapa tadi? 23 ayat 3 ini. Sama Matius. Ya oke, udah ini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tadi si abang ini sudah mengatakan orang Israel beribadah. Itu yang mereka ajarkan, kami turuti. Betul. Siap.
Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Siapa juga mengatakan perbuatan orang itu beribadah munafik. Kami tidak turuti. Jadi kami sudah turuti semua firman Allah di dalam Alkitab ini yang diturunkan oleh Yesus. Tidak ada yang kami lakukan. Yesus kan sunat gitu. Yang diajarkan ini harus ibadahnya ini. Oke, baik. Sekarang masalah sunat. Sebentar. Masalah sunat mungkin banyak orang mengatakan kenapa kalian tidak mengikuti sunat? Dijelaskan di bawah di Kejadian 17 itu, sunat itu adalah perjanjian Allah dengan keturunan Abraham. Perlu diketahui akan salah jika perjanjian itu adalah perjanjian Allah dengan Adam. Kalau itu perjanjian Allah dengan Adam, maka seluruh manusia harus sunat karena Adam bapak pertama. Tapi kalau Abraham, dari Adam ke Abraham sudah beribu-ribu keturunan. Sehingga bisa jadi saya tidak keturunan Abraham, ya tidak salah untuk tidak bersunat. Sebentar Pak, Yesus adalah keturunan Abraham. Gini, sebentar. Kan ayah anak Ibrahim kan ada dua, Ishak sama Ismail gitu. Ya. Ishak melahirkan Yakub. Ya. Yakub melahirkan Yehuda, Benyamin, Ya, kan itu suku Israel. Ya. Jika Bung Rudi tadi kan mengaku sendiri dia keturunan Israel gitu. Kan Israel itu kan keturunan Yakub. Bapaknya Yakub, bapak dari Yakub adalah Ishak. Bapaknya Ishak adalah Abraham. Berarti keturunan Abraham. Harusnya sunat. Sebentar. Sebentar. Saya akan terangkan apa dong? Nah, dokternya ada. Sekarang saya terangkan sedikit. Abraham punya anak dua, betul ya? Oke. Akan salah kalau saya katakan Abraham bapak manusia pertama. Itu salah. Manusia pertama adalah Adam. Andai kata firman Allah yang diturun sama Adam, maka semua anak manusia di bawah ini harus sunat, ikut. Tetapi ini dari Adam ke si Abraham sudah ada melalui masa-masa Nuh, anak Nuh dan sebagainya sampai sama si Abraham. Sampai kita. Itu kalau Sampai itu kita. judul ceritanya itu kalimat mengada-ngada itu. Enggak, Pak. Kalau begitu, semuanya kita kembali ke Adam lagi semua. Untuk buku cerita. Sebentar. Ada apa boleh lah? Sama itu kawan-kawan tuh. Sebentar ya. Alasan saya Ya, bos dulu. Karena waktu Pak dikasih bebas dulu langsung aja Pak. sebentar. Ininya hukum Taurat aja. Sebentar ya. Sehingga Abraham itu sebelum Abraham ada namanya Nuh. Jangan lupa, Nuh punya anak 3. Yang salah satunya kalau nggak salah ke Afrika. Itu yang mengetahui bapaknya ketika bapaknya mabuk. Jadi sehingga tidak semua manusia ini keturunan Abraham. Jadi tidak semua manusia harus bersunat. Itu fakta. Sekarang gini, Bang Rudi ini keturunan Abraham bukan? Sebenarnya kalau kita saya nggak tahu. Bedakan antara keturunan Abraham dengan umat. Saya bilang tadi saya umat Israel. Ya, begini. Bedakan, bukan keturunan Abraham. Yesus tidak pernah mengatakan saya keturunan Abraham, umat Israel. Terus ya. Begini Bang. Kalau kita keturunan Abraham, bapak bangsa itu bukan Abraham. Abraham itu bapak bangsa-bangsa. Saya Kita semua keturunan Abraham. Sudah. Kasih kesempatan. Kasih yang lain. Apa kisah? Abraham tuh yang kita imani tuh membawa 3 agama ya, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, semua mengaku ahli waris keturunannya. Tapi siapa yang menegakkan ajaran? Masa cuma Islam dan Kristen? Apa Islam dan Yahudi? Masa Kristen enggak? Kalian kan ngaku ini Katanya ahli waris Tauratnya ada di keturunan Alkitab. Taurat itu ada di Alkitab. Kalau kalian tidak menjalankan perjanjian berarti kalian bukan ini, bukan. Oke, sudah saya jawab. Sebentar. Aku nyimpulin dikit dulu. Waktunya berhenti. Iya. Lagi. Kesimpulan sedikit ya. Jadi untuk tadi Matius 15:24, Rudi mengaku keturunan Abraham. Bukan, salah. Bukan saya umat Israel. Umat bedakan umat. Umat Israel adalah umat yang berkumpul dengan Allah dan umat yang berkumpul dengan dunia. Yakub itu siapa? Yakub itu adalah diberi nama dari Israel. Yakub itu keturunan Abraham atau bukan? Betul, keturunan Abraham. Sudah, kita sudah dapat. Tapi untuk sunat, Rudi mengaku bukan keturunan Abraham. Jadi kita di sini kesimpulan kita. Tapi ahli waris ajarannya Saudara,